Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alda Devi Aprilia dengan NIM 04. Di sini saya akan menjelaskan tentang jawaban UAS kepemimpinan. Nomor 1 benar, nomor 2 salah, nomor 3 benar. Nomor 4 yang A, membuat keputusan dengan cepat dan tepat. Maksudnya pemimpin harus dapat membuat keputusan dengan cepat dan tepat, terutama dalam situasi yang tidak pasti. Kemudian mengomunikasikan informasi dengan jelas dan transparan. Pemimpin harus dapat mengkomunikasikan informasi dengan jelas dan transparan kepada para pemangku kepentingan, termasuk karyawan, pelanggan, dan mitra bisnis. Kemudian menjaga kesehatan dan keselamatan karyawan. Pemimpin harus memprioritaskan kesehatan dan keselamatan karyawan dengan cara memberikan dukungan dan sumber daya yang diperlukan. Kemudian mengelola risiko dengan memperhitungkan dampak jangka panjang dari keputusan yang diambil. Kemudian mengadaptasi bisnis. Pemimpin harus dapat mengadaptasi bisnis dengan cepat dan efektif untuk mengatasi tantangan yang dihadapi. Kemudian yang B, menurut McKinsey, 5 praktik kepemimpinan yang disajikan oleh Amerika & Co akan membantu merespon pandemi ini secara efektif. Namun keberhasilan dalam menghadapi krisis yang terjadi saat ini tidak hanya bergantung pada 5 praktik tersebut, namun juga pada faktor-faktor lain seperti perbedaan situasi dan kondisi di setiap negara. Kemudian struktur organisasi matriks yaitu menciptakan 2 jalur kekuasaan atau otoritas yang saling bersilangan, yaitu fungsional dan proyek. Kemudian yang E, sebagai seorang tim leader satgas struktur organisasi, lini, dan staff, kita akan bertanggung jawab untuk memimpin tim yang terdiri dari anggota yang memiliki tanggung jawab dan tugas yang sama dalam suatu departemen atau fungsi tertentu. Nah, sebagai seorang pemimpin tim, kita harus dapat membuat keputusan dengan cepat, tepat, kemudian mengomunikasikan informasi dengan jelas dan transparan, menjaga kesehatan dan keselamatan karyawan, mengelola risiko, dan mengadaptasi bisnis dengan cepat dan efektif untuk mengatasi tantangan yang dihadapi. Yang nomor 5A, yang pertama menentukan tujuan, kemudian selanjutnya perencanaan waktu, kemudian memantau diri, keempat refleksi, kelima disiplin pribadi, keenam manajemen stres, ketujuh pembangunan keterampilan, ke-8 komunikasi efektif, ke-9 kemandirian, ke-10 budaya pembelajaran. Yang B, menentukan tujuan yaitu memberikan fokus dan arah yang jelas untuk tindakan. Kemudian perencanaan waktu yaitu menciptakan struktur waktu yang baik. Yang 3, memantau diri, itu pemantauan secara konsisten membantu memastikan bahwa tindakan sejalan dengan tujuan. Kemudian yang keempat, refleksi diri, yaitu membantu pemahaman diri dan identifikasi area untuk perbaikan. Yang kelima, disiplin pribadi, yaitu disiplin membantu dalam menjalankan tugas. Karena manajemen stres yaitu memungkinkan seseorang untuk tetap tenang dan fokus di tengah tekanan. Yang ketujuh, pengembangan keterampilan, yaitu keterampilan terus berkembang, meningkatkan kapasitas dan daya saing. Ke-8, komunikasi efektif, baik membangun hubungan yang kuat dan mendukung kerjasama. Yang ke-9, kemandirian, yaitu menciptakan kemandirian dalam mengambil inisiatif dan membangun keputusan. Yang ke-10 itu budaya pembelajaran, di mana pembelajaran mendorong pertumbuhan pribadi dan organisasional melalui pembelajaran berkelanjutan. Yang ke-6A, yang ke-6A dan 6B, tim pemecahan masalah, untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan masalah tertentu. Tim pengembangan itu untuk mengembangkan ide, produk, atau layanan baru. Kemudian tim tugas untuk menangani tugas atau proyek spesifik yang bersifat sementara. Kemudian tim operasional yaitu melaksanakan tugas rutin sehari-hari dalam organisasi. Keterampilan dalam implementasinya yaitu pentingnya kesesuaian keempat jenis tim ini dapat diterapkan dengan tepat tergantung pada kebutuhan dan tujuan spesifik. Kemudian
Yang C itu tim virtual dan kelebihannya. Tim virtual sendiri yaitu tim yang terdiri dari anggota yang berlokasi geografis berbeda dan komunikasi menggunakan teknologi informasi dan komunikasi seperti telekonferensi, email, atau platform kolaborasi online. Untuk kelebihannya yaitu akses global. Tim virtual memungkinkan organisasi untuk memiliki anggota dari berbagai lokasi geografis. Kemudian fleksibilitas waktu, anggota tim dapat bekerja secara fleksibel sesuai dengan zona waktu. Kemudian pengurangan biaya, mengurangi biaya perjalanan dan infrastruktur fisik. Kemudian diversifikasi talenta, yaitu organisasi dapat memanfaatkan bakat dan keahlian dari berbagai tempat dan budaya. Kemudian yang terakhir, peningkatan inovasi, yaitu memungkinkan adopsi ide dan solusi inovasi dari berbagai latar belakang. Nomor 7A yaitu dalam teori Leader Member Exchange atau LMX, terdapat dua jenis hubungan yang dijelaskan. Yang pertama yaitu hubungan pertukaran tinggi atau High Leader Member Exchange dikurangi High LMX, yaitu hubungan ini terjadi ketika pemimpin dan bawahan memiliki tingkat interaksi dan pertukaran yang tinggi. Kemudian yang kedua, hubungan pertukaran rendah atau Low Leader Member Exchange kurangi Low atau LMX, yaitu hubungan ini akan terjadi ketika interaksi dan pertukaran antara pemimpin dan bawahan kurang intensif. Dalam hubungan ini ada batasan dalam pertukaran informasi dan tanggung jawab. Kemudian 7B yaitu pengaruh dalam kebijakan pengolahan perusahaan. Yaitu dalam kebijakan ini, pengelolaan perusahaan hubungan pertukaran tinggi lebih banyak berpengaruh. Penjelasannya yaitu hubungan pertukaran tinggi menciptakan dasar yang kuat untuk kerjasama dan komunikasi yang efektif antara pemimpin dan bawahan, sehingga dalam konteks manajemen perusahaan ini dapat mengarah pada peningkatan produktivitas, motivasi, dan keterlibatan perusahaan ini dapat mengarah dan keterlibatan karyawan. Terima kasih.